Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas kaitannya dengan tasawuf aswaja dan tradisi dan budaya. Sebelumnya, mari kita buka perkuliahan pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah Walikuliniyati Sholiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, sesuai dengan rencana perkuliahan kita bahwa pagi ini kita akan bahas kaitannya dengan tasawuf aswaja dan tradisi dan budaya. Pada dasarnya aswaja itu memiliki prinsip bahwa hakikat tujuan hidup itu adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia akhirat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka instrumen yang sesuai adalah mengikuti jalan yang benar. Artinya apa? Yang di situ diatur oleh agama Islam, ya. Jadi untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah itu dicapai melalui perjalanan secara spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakikat dan kesempurnaan hidup, yaitu menjadi manusia yang insan kamil. Namun pada hakikat yang diperoleh tersebut tidak boleh meninggalkan garis-garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Syariat yang harus merupakan dasar untuk pencapaian hakikat inilah prinsip yang dipegangi oleh tasawuf aswaja. Nah, aswaja sendiri memiliki prinsip hakikat tujuan hidup adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia akhirat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat harus merupakan dasar untuk pencapaian hakikat, sedangkan tasawuf yang benar adalah yang dituntun oleh wahyu, artinya Al-Quran maupun hadis, yaitu thariqah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak semua thariqah yang ada dapat diterima. Aswaja an-Nahdiyah menerima thariqah yang memiliki sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi penganut aswaja sendiri, Al-Quran dan Sunnah ya merupakan rujukan yang tertinggi. Adapun tasawuf yang benar adalah yang dituntun oleh Rasulullah sendiri melalui Al-Quran ataupun Sunnah. Ya. Nah, di dalam aswaja an-Nahdiyah kita mengenal adanya thariqah al-mu'tabarah, ya, yaitu thariqah yang sudah ditetapkan kebenarannya seperti itu. Nah, kemudian aswaja an-Nahdiyah di situ hanya menerima ajaran-ajaran tasawuf yang tidak meninggalkan syariat ataupun akidah. Nah, ini yang dianut oleh tasawufnya Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, ya, yang ikut dan dikembangkan oleh aswaja seperti itu. Kemudian secara jamaah kaum Nahdliyin sendiri dapat memasuki kehidupan sufi melalui cara-cara yang telah digunakan oleh seorang sufi tertentu dalam bentuk thariqah atau tarekat. Seperti saya katakan tadi bahwa tidak semua tarikat atau thariqah yang ada dapat diterima. Kaum aswaja an-Nahdiyah menerima thariqah yang memiliki sanad sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau itu pemimpin seluruh perilaku kehidupan umat Islam. Dari Nabi sendiri beliau adalah seorang sufi, ya. Artinya Nabi sendiri itu sebagai rujukan untuk diteladani dan ditiru.
Nah, apabila ada tarikat atau tarekoh yang sanadnya tidak sampai kepada Nabi sendiri, maka kaum Azwaja An-Nahdiyah itu tidak dapat menerima sebagai tarekoh mu'tabaroh. Itu. Kemudian penerimaan tasawuf model mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi bertujuan memberikan jalan tengah atau tawasud di antara dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang menyatakan bahwa setelah seseorang mencapai tingkat hakikat, tidak lagi diperlukan syariat, dan kelompok yang menyatakan tasawuf dapat menyebabkan kehancuran umat Islam. Itu oleh karenanya mereka menolak kehidupan tasawuf secara keseluruhan. Ini seperti yang dituduhkan oleh Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Dengan demikian, yang diikuti dan dikembangkan oleh kaum Azwaja An-Nahdiyah adalah tasawuf yang moderat. Ya, nah, pengadopsian tasawuf demikian itu memungkinkan umat Islam secara individu memiliki hubungan langsung dengan Tuhan dan secara berjamaah dapat melakukan gerakan ke arah kebaikan umat. Dengan tasawuf seperti itu, kaum Azwaja An-Nahdiyah dapat menjadi umat yang memiliki kesolehan individu dan kesolehan sosial atau jamaah. Inilah tasawuf yang dipegang oleh Azwaja, tasawuf moderat seperti itu. Oke. Nah, dengan tasawuf Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi tadi, bahwa kaum Azwaja An-Nahdiyah itu diharapkan menjadi umat yang selalu dinamis dan dapat menyandingkan antara tawaran-tawaran kenikmatan bisa makrifat, atau istilah yang ekstrim adalah bisa bertemu dengan Allah dan sekaligus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Ini pernah ditunjukkan oleh para penyebar Islam terdahulu di Indonesia, yaitu para wali songo. Secara individu para wali itu memiliki kedekatan hubungan dengan Allah, ya. Nah, dan pada saat yang sama mereka selalu membenahi akhlak masyarakat dengan penuh kebijaksanaan. Nah, dan akhirnya ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh keikhlasan dan ketertundukan. Itulah yang diharapkan dari tasawuf Azwaja An-Nahdiyah yang mengikuti tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi, seperti itu. Kemudian terkait dengan tradisi dan budaya, ya, bahwa salah satu ciri yang paling dasar dari Azwaja adalah moderat, gitu ya. Kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Menghadapi budaya ajaran Azwaja mengacu pada kaidah, ya, yang sering kita kenal, al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengkreasi hal baru yang lebih baik, atau istilah yang lain yang sering kita kenal ya oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Al-Hamani Nawawi adalah bijak dengan bijak dengan yang lama dan merespon kekinian gitu. Kemudian fikih Sunni menjadikan tradisi sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, hal ini tercermin dalam salah satu kaidah al-adah al-muhakkamah atau adat yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Sikap terhadap tradisi. Bagaimana menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam menyikapi tradisi. Nah, ini banyak sekali ya tentang kaidah-kaidah tentang adat, ya, seperti tadi al-adah al-muhakkamah. Banyak orang mempertentangkan antara budaya dengan agama, dikarenakan agama berasal dari Tuhan yang bersifat sakral atau ukhrawi, sedangkan budaya adalah kreasi manusia yang bersifat profan atau duniawi. Azwaja sendiri memiliki pegangan dalam menyikapi tradisi yang dilihat bukan tradisi atau budaya, tapi nilai yang dikandungnya, ya, atau inti dari ritual tersebut. Nah, jika ditemui adanya tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran pokok Islam, namun di dalamnya mungkin menyimpan butir-butir kebaikan, maka sikap Azwaja tidak menghancurkan semuanya, tapi mempertahankan unsur lain agar sesuai dengan Islam, sesuai dengan kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Nah, contohnya adalah selamatan kenduri. Nah, unsur kebaikannya di dalamnya ada, merekatkan persatuan,
menjadi sarana bersedekah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, Wali Songo sendiri dalam menyebarkan Islam di Nusantara juga melakukan dakwah dengan berpedoman yang diilhami dari Rasulullah sendiri sebagai uswahnya. Kaum Sunni sendiri berdakwah dengan cara yang arif, tidak melakukan dakwah dengan cara yang destruktif atau merusak seperti itu. Tuh. Jadi sikap kita terhadap budaya sendiri itu ya, kalaupun di dalamnya itu ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat, misal adalah ada ritual yang di situ bisa menyebabkan musyrik, maka kita hindari. Akan tetapi di Islam sendiri itu tidak mengatur tentang apa namanya bentuknya seperti apa, tapi intisarinya adalah di dalamnya itu ritual yang ada itu mengikuti sunnah Rasul atau yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, Imam Syafi'i adalah salah satu pendiri mazhab fikih Sunni sendiri yang kita sebagai yang mazhab yang kita ikuti itu ya juga berpendapat ya tentang budaya sendiri ya. Oke, nah sikap seperti ini maka adalah sikap dakwah aswaja yang perlu kita contoh. Mungkin sedikit itu, nanti materi sudah saya siapkan, bisa dipelajari. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wal-afu minkum. Adanallahu ayyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.